Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rizky Alfian dari kelas kewirausahaan 3. Saya di sini akan mempresentasikan soal kewirausahaan saya. Nama dari usaha saya adalah Detach. Detach adalah itu sebuah inovasi. Sebenarnya bukan inovasi sih, udah banyak juga. Tapi ya saya mau coba aja berwirausaha di bidang ini. Ini kurang lebih ada apa ya, menjerumus juga ke jurusan saya, yaitu di kafe. Jadi ini di sini usaha saya tuh bergerak di bidang inovasi tote bag custom sih. Oke, kita lanjut lagi. Di sini detail tote bag ya. Detail tote bag memiliki konsep replace yang berfungsi dalam mengurangi lembah plastik pada lingkungan dengan prinsip menginovasikan tas ini agar lebih fleksibel penggunaannya dan juga menggunakan tas ini dapat menyesuaikan strap sesuai selera. Jadinya penggunaannya bisa fleksibel, jadi kita bisa mengubah strap, maksudnya tali itu mengubah sesuai apa yang kita mau. Latar belakang dari Detach Tote Bag ini adalah merupakan usaha yang masih baru di pasaran dengan prinsip menginovasikan tas ini agar lebih fleksibel penggunaannya dan penggunaannya dapat menyesuaikan panjang strap sesuai selera. Kami mengangkat tas tote bag ini dijadikan satu dan dianggap murah namun berkualitas tinggi yang dipadu-padankan dengan sentuhan gambar yang modern dan unik. Menyadari hal ini, kami memutuskan untuk mengembangkan usaha produk tas yang enteng namun kuat dan memadukan bahan kanvas, kulit, dan plastik agar terlihat lebih elegan namun ramah lingkungan. Selain itu, Detach lahir dari ambisi kami, kesulitan untuk mencari tas yang enteng, kuat, dan terjangkau. Sebagai pencetus, Detach memiliki harapan tinggi bahwa produk kami akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tas yang ideal dan harga yang terjangkau. Tampilan juga elegan dan dengan gaya ramah lingkungan sih. Produk ini terinspirasi dari style fashion techwear. Gaya fashion ini sangatlah futuristik dan kebanyakan hanya menggunakan warna hitam. Dalam memproduksi produk-produk brand ini tidak perlu banyak, namun menciptakan banyak varian desain agar lebih menimbulkan nilai limited edition pada produk yang dijual. Jadi kita di sini memproduksi dengan jumlah yang bisa dibilang rare atau sedikit lah jumlah produksinya agar banyak menimbulkan menciptakan varian desain aja sih. Keunggulannya di sini kita menggunakan media sosial agar lebih mudah ditemukan dan dikenal, terlihat lebih elegan dan futuristik, cocok untuk penggunaan yang menyesuaikan strap sesuai selera dan fleksibel. Jadi ya, misalnya ada orang yang memakai tapi dia bisa menyesuaikan dengan strap yang dia mau jadinya. Keunggulannya di sini mempunyai bahan kanvas yang berkualitas. Strap tote bag dapat diubah menjadi strap selempang, mempunyai pilihan beberapa kancing, resleting, dan harganya pun terjangkau. Ada banyak pesaing yang namanya brand sudah tinggi, walaupun belum ada yang mengeluarkan bentuk yang sama dengan produk ini. Menggunakan bahan dari limbah kulit dan plastik yang tak terpakai, jadi kayak kita mendaur ulang lah sebenarnya, ramah lingkungan juga. Oke, lanjut lagi. Di sini ada alat dan bahan. Kita di sini menggunakan kanvas, plastik atau aluminium, kain, tali, resleting, dan strap. Tahap-tahapnya di sini memilih bahan, desain produk, strategi marketing, produksi produk, dan pemasaran produk. Value proposalnya, strap tas dapat disesuaikan, limited edition, dan ramah lingkungan. Market sizingnya, total world market sekitar 400, total use market 300 ribuan, dan total ED market 100 ribuan. Market size over time-nya di angka 2012, 2013, 2014, 2015. Jadi kayak di tahun segini sampai tahun segini itu melonjak
kenaikan minat, bisa dibilang minat anak muda yang memakai tas-tas kayak gitu. Customer profile-nya, eh, ada yang sudah kerja, maksudnya ada mahasiswa, ada karyawan, ada juga pelajar. Jadinya umurnya range-nya dari 15 tahun sampai 17 tahun, dan yang kerja dari 18 tahun sampai 24 tahun. Target pasarnya pelajar dan mahasiswa sih. Kadang ada juga karyawan, mungkin orang-orang kerja. Ya cocok-cocok aja. Tergantung selera sih sebenarnya. Bahan yang kami gunakan adalah kanvas. Jumlah produk yang akan dijual pameran sebanyak 5 piece. Harga produk yang akan dijual yaitu cuma 50.000 sih, sebenarnya nggak mahal. Ya mungkin ada beberapa orang yang anggap itu mahal, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, di sini ada kompetitornya. Kompetitornya ada dari beberapa brand yang sudah mendahului kita, maksudnya mendahului usaha saya. Jadi ini sebenarnya gambaran saya juga sih, sebenarnya cari inovasi baru dari kompetitor lawan saya. Jadi di sini ada Nokana dari tote bag custom juga, Hairs custom namanya, ada tote bag .ds. Oke, lagi lanjut. Anggaran biayanya di sini ya lumayan sih, maksudnya lumayan banyak. Jadinya oke, saya bacain aja kali ya. Jadi resleting ya, satuan saya beli sekitar 15.000, tapi saya beli 200 piece, kan kanvas 28.000, saya beli 100 piece juga. Strap saya beli 8.000 dapat, dan jumlahnya saya beli 200, sampai jahit pun 8.000, sampai ya udahlah itulah. Oke, kita persingkat aja, ini anggaran biaya saya pokoknya. Roadmapnya kayak gini. Oke, jadwal kegiatan. Dalam membuat jadwal kegiatan ini, kami akan membuat jadwal selama 2 bulan ke depan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel ini. Maksudnya saya di sini tahap-tahap saya dalam minggu 1 sampai minggu kelima. Dari minggu 1 saya baru masih menginput. Minggu kedua saya mulai memproses sedikit demi sedikit, sampai minggu ketiga pun saya masih memproses. Sampai minggu 4 pun mungkin masih sampai minggu 4 dan minggu 5 mungkin saya masih proses, tapi saya juga harus ada gerakan lebih majunya sampai pembuatan, dan minggu kelimanya mungkin sedikit-sedikit. Minggu 4 dan minggu 5 mungkin, minggu 4 sih lebih ke sedikit-sedikit lebih ke pemasarin sih, dan minggu kelima mungkin udah siap dipasarin, benar-benar siap. Oke, proses pembuatannya ya, ini sih persiapan bahan. Yang tadi saya sudah jelaskan, ada alatnya, ada tote bag, kanvas, alatnya dari tote bag, terus bahannya kanvas, strap plastik dari atau aluminium, resletingnya mungkin kita pakai yang plastik sih, biar apa ya, biar enggak, kan kalau yang kita pakai yang besi atau aluminium itu suka cepat karatan, jadi kayak agak ringkih aja sih. Terus talinya kita pakai menggunakan bahan. Oke, motivasinya sebagai seorang entrepreneur, kita harus memahami resiko kegagalan. Bahkan jika perlu akibat dari kegagalan tersebut kita pahami, dan juga harus bersikap tegas dan menentukan suatu pilihan, sehingga kita mengetahui pilihan mana yang baik untuk mengurangi resiko kegagalan. Oke, maaf, gerah. Oke, next. Oke, di sini ada hasil produk-produknya. Di sini ada tas hasil jadinya, jadi produk. Ini gambar yang sudah, maksudnya konsumen udah memesan, dan saya foto untuk detail produknya untuk testimoni. Dan lanjutannya di sini ada sebelahnya juga ada konsumen juga, untuk mengcustom dia saya foto juga untuk testimoni. Oke, segitu ya dari presentasi kami. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.